Pernah lihat monitor USB-C? Pengen tapi mahal? Nah, ViewSonic kali ini kasih solusi ke kalian semua. Selamat datang di GTD, channel paling canggih di 2020, dan ViewSonic kali ini kirimin ke kita VX2485MHU. Asik nih kalau monitor USB-C udah semakin masuk ke kelas mainstream dengan harga yang mulai mepet ke arah 2 juta. Mulai mepet ya guys ya, ke arah 2 juta, bukan berarti ini monitor 2 juta guys ya. Untuk penampilan boxnya itu biasa banget dengan ada logo Design Award 2019. Yang nanti kita lihat sama-sama seberapa keren monitor ini tampilan desainnya. Juga ada logo swivel 30 derajat dan juga USB-C di sana tentunya. Saat kita buka dusnya, hal yang kita dapetin langsung, yang pertama kitab-kitab, yang langsung kita singkirin aja. Yang berikutnya ada satu kabel power kepala 3 standar. Yang berikutnya ada satu kabel power yang kepala 3 juga, tapi ada extension sedikit kabel kuning. Itu warna kabelnya kuning. Untuk grounding yang fungsinya untuk ngebuang listrik ke tanah. Biasanya kabel kuning ini ditancap ke tembok dengan sebuah paku khusus gitu ya. Supaya monitor ini pas dipegang nggak strum-strum gitu. Adapter yang super gede, ada juga satu kabel HDMI dikasih kita, dan tentunya dikasih kita satu kabel USB-C. Berikutnya ada kaki monitor yang asik banget, modelnya sangat-sangat nggak biasa, ada lingkaran gitu. Yang berikutnya kita dikasih stand monitor bentuk oval dengan logo ViewSonic yang saat gue pegang itu nggak wajar banget beratnya. Ternyata pada saat gue timbang itu beratnya 1 kilo plus 132 gram. Bisa kalian lihat bagian bawahnya itu full padat besi dilengkapi dengan 5 karet penahan. Dan yang terakhir ada satu plat dikasih untuk menutup VESA di belakang monitor. Saatnya kita masuk ke bagian belakang monitor ini. Memang ini desainnya itu bener-bener nggak main-main ya guys, dibuat dengan niat, dan seakan-akan pada saat kita lihat itu nggak ada edge yang terlalu kaku gimana di belakangnya. Dibuat bener-bener sangat mulus gitu ya, jadi pandangan mata tuh mantep dari posisi mana aja. Monitor ini terbuat dari bahan karbon halus yang mengkilap saat kena cahaya lampu. Dan jujur walau gua agak kesel nih guys ya dengan sistem OSD-nya yang pakai tombol. Sekali lagi gua nggak demen banget, gua demen banget pakai joystick. Tapi gue cukup terkesima dengan desain tombolnya itu yang dipikirin segitunya, sampai-sampai ketika kita lihat dari belakang, tombol itu malah memperindah atau mempercantik desain keseluruhan dari back monitor ini. Ada VESA mount di bagian belakang 100 x 100 mm, dan bagian ini bisa dikasih penutup dari plat yang tadi gue udah mention. Port yang dikasih ke kita, yang pertama pastinya port power. Yang berikutnya ada satu port USB 3.2 Gen 1 Type-C. Berikutnya ada satu port HDMI 1.4. Yang berikutnya ada satu port DSAP atau VGA yang udah jadul banget. Berikutnya ada satu port audio in yang kalau kalian gunain VGA itu kan nggak ada input audio dari PC-nya, jadi harus pakai audio in. Yang berikutnya ada satu port audio out untuk speaker tentunya. Dan setelah gue berdiri monitor ini baru gue sadar bentuk aneh lingkaran di kakinya itu untuk swivelnya. Jadi poros perputarannya itu ada di lingkaran itu. Jadi dia kayak bentuk dua besi gitu ya. Dan juga lingkaran itu juga berfungsi sebagai kabel manajemen yang di ujung kakinya ini juga dikasih kita karet lagi supaya kabel kita bisa langsung jatuh ke bawah meja. Untuk bagian depan monitornya kita bisa lihat monitor ini tipe 3-side bezel-less dengan 3 sisi bezelnya itu di 0,6 cm, dan bagian bezel bawahnya dengan ketebalan 2 cm dengan logo ViewSonic di bagian kirinya. Dimensi monitor ini di 54 x 32 cm, dan ketinggiannya ketika kita ukur dari meja sampai paling atas itu kira-kira 40,5 cm. Oke guys, kita masuk ke bagian OSD-nya, di mana di sini gue kasih lihat. Nah, di sini ada volume. Volumenya awal-awal 50, kalau kalian mau ganti ya audio inputnya serah. View mode-nya gue ngerasa kalau standar itu kayak brightness-nya terlalu over ya. Gue lebih suka kayak FPS, ini malah kayak kebalik gitu guys ya, antara standar dan FPS. Seharusnya FPS itu yang jauh lebih terang gitu ya. Nah, di sini ada color judge, ada di sini brightness-nya cepet, kontrasnya 70, nice, dia udah kasih normal. Color temperature kalian bisa pilih cool, warm, dan lain-lain ya, nggak penting-penting banget. Color space, nah di sini color space menariknya apa ya? Yang gue bisa ngomong, kalau kalian pilih YUV itu jadi kayak hijau-hijauan nggak jelas gitu. Gue suka auto aja lah ya. Ada color range, gue ngerasa kalau kalian mau ngerasain agak gelap-gelap dikit, gue lebih suka limited range, malah warnanya jauh lebih keluar. Kalian mungkin nggak terlalu bisa lihat ya di kamera, cuma kalau di sini pada saat limited range malah warna merah jadi tambah merah. Range sama auto malah kayak agak sedikit butek deh. Gue lebih suka limited range, warna jauh lebih keluar. Oke, di sini ada blue light filter. Kalau kalian naikinnya lama banget guys. Yang gue kasih tau aja ya, pada saat kalian cepet
kuningnya jemek banget, gue nggak ngerti kenapa overscan. Beberapa device yang butuh scan-nya lebih di per scan misalkan karena resolusinya nggak sesuai sama monitor ini, jadi mungkin baru kalian pakai. Black stabilizer-nya di sini ya menurut gue agak-agak hancur ya, menghancurkan segalanya di monitor ini, bukan hanya ngilangin hitam tapi hancurin warna banget. Jadi ya gue kasih standar aja pokoknya. Advanced DCR menurut gue nggak ngefek banyak, dynamic contrast rasionya juga nggak ngefek banyak, malahan tambah gelap gitu guys ya. Dan eco mode-nya kalian bisa lihat nge-slide-nya amburadul, langsung hancur abis-abisan. Response time-nya menurut gua kalau lu mau ultra fast buat gaming 5 millisecond ya nggak ngefek banyak ya, menurut gua standar cukup. Game juga, ini bukan monitor gaming, sekali lagi nggak penting-penting banget untuk ngebahasin tentang game di sini. Oke guys, kali ini gue juga mau tes bleeding. Biasa di monitor ViewSonic ini menurut gue nggak ada bleeding ya di unit yang kita pegang ini. Sekali lagi bagus, itu cuma reflection cahaya doang, tapi kita harus tes ke kondisi ekstrimnya sih yang gue butuh tahu. Ya dari sini nggak ada, bersih, semuanya bersih ya. Kalau kita lihat dari segmen kanan juga bersih, segmen kiri coba gue pengen lihat ya, cuma ada reflektif doang. Habis itu kita masuk ke kondisi ekstrim dimana gelap ya, ini juga normal guys ya, ini cuma ada reflektif dari guanya doang, cahaya LED-nya doang, ini nggak ada masalah, bagus. Tapi sekali lagi ini nggak membuktikan bahwa monitor ini bleeding proof gitu ya, tergantung unit yang kalian dapat tentunya. Tapi yang gue bisa ingetin ke kalian adalah semakin monitor itu nggak press harga murah, resiko bleedingnya akan semakin kecil. Ini nggak berarti monitor-monitor yang ngejualnya overpriced itu bleeding proof ya. Oke, kita masuk ke pembahasan USB-C sendiri. Jadi sedikit aja guys, trivia untuk kalian. USB-C itu ada tipe USB. USB yang udah pasti kalian kenal itu ada namanya USB Type A gitu ya, yang udah kita pakai bertahun-tahun, bahkan sampai hari ini juga kita pakai. Biasa kita temuin di USB thumb drive, di hard disk eksternal, di colokan charger kita juga rata-rata masih pakai ya. Nah, upgrade dari port USB itulah yang sekarang kita kenal dengan Type-C. Masalahnya Type-C itu terlalu banyak tipe guys. Jadi karena itu cuma model port, dia bisa pakai di versi USB manapun. Dari USB 2.0 sampai yang sekarang nih, sekarang itu 3.2. Nah, masalahnya guys, ini masalah muncul banget. Masalahnya tuh muncul luar biasa banyak gitu. 3.1 Gen 1, 3.1 Gen 2, 3.2 Gen 1, 3.2 Gen 2. Pusing nggak lo? Dan misalkan lu lihat laptop lu ya, kita ngomong laptop ya, ini kan monitor udah pasti support dengan USB-C, dengan video output gitu ya. Tinggal inputnya laptop lu atau PC lu atau VGA lu. Dia tulis laptop lah, terutama laptop lah. Dia tulis USB-C Type A, nggak USB 3.1 Gen 1 Type C gitu kan, Type C bukan USB-C dong, tapi type-nya, tipenya tipe C gitu. Tapi dia nggak support. Video output. Dan gue bingung banget. Pusing banget dengan USB-C, dia tergantung logonya, ada yang ngomong super speed, ada yang ngomong fast charging, ada yang ngomong apalah, itu terlalu banyak, ribet banget, dan gue nggak ngerti kenapa USB begitu banyak di pasaran ya. Tapi kalau lu mau nggak pusing sekali lagi, cari laptop atau input apapun ya, misalkan PC atau VGA lu, cari yang tipenya Thunderbolt 3, udah pasti nggak pusing deh, karena semuanya udah bisa. Thunderbolt udah paling simple, santai, enak, nggak perlu logo-logo ribet. Thunderbolt 3 pasti bisa semua. Nah, kembali ke monitor ini, USB-nya di monitor ini udah bisa power delivery. Yang gua nggak tahu juga itu dikasih berapa watt. Di website juga nggak tertulis, gue cari di website yang lain juga nggak ditulis. Yang penting udah bisa charge laptop saat kita colokin monitor ini, jadi udah bisa jadi video output, jadi charger juga buat laptop lo. Jadi laptop lo nggak perlu colok lagi power source gitu ya. Kalau laptop lo mendukung charge via USB-C tentunya. Jadi kalian bayangin guys, 1-2 tahun lagi mungkin monitor ini cuma ada 2 port. Satu port USB-C untuk video. Nanti ada di dalamnya sini, biasa monitor udah bisa ada USB hub juga, mantap. Satu lagi ada USB-C untuk power dari laptop ini. Spek lengkap monitor ini yang gue belum sebutin. Yang pertama panel IPS, yang kedua 23,8 inch, resolusi Full HD. Panel di bit depth-nya itu 6 bit plus FRC, jadi ya biasa aja. Brightness-nya di 250 nits standar. Response time-nya di 14 millisecond dengan 5 millisecond pas kalian overdrive di OSD-nya mode ekstrim. FreeSync tanpa G-Sync compatible karena di monitor ini nggak ada DisplayPort. Dan berikutnya dia kasih ke kita speaker 2x3 watt yang kita dengerin sama-sama. Pencet. Bentar, gue lupa. Gue udah setting ini maksimum, soundnya maksimum.
Dan gue setting juga di PC maksimum supaya kalian tahu lah ya powernya seperti apa. Ya kira-kira soundnya begitu ya, menurut gue ya sound yang di 3 juta nggak terlalu buruk ya, yang 2 juta banyak yang lebih buruk gitu ya. Tapi ya kalian bisa dengar suaranya tadi, suaranya nggak terlalu jelas pada saat ngomong, agak ketutupan sama bassnya, agak ketutupan sama sound di belakangnya. Cuma ya it's okay ya menurut gue, mungkin 7 atau 6 dari 10 gitu ya angka yang gue bisa kasih. Mungkin yang bisa gue kritisi dari monitor ini adalah tidak adanya USB downstream guys, malah adanya port D-sub atau VGA yang jadul banget. Gua lebih appreciate jika D-sub itu diganti dengan USB downstream, karena gua rasa USB-C dengan USB downstream itu kayak dua sejoli yang seharusnya nggak dipisahin guys, karena fungsinya dua-duanya sama-sama ya. USB-C mempowerkan USB downstream itu gitu. Jadi kalau dipisahin ya guys, kalau dipisahin antara keduanya, USB-C ada tapi USB downstream kagak ada, ya kayak USB-C-nya kayak pincang setengah gitu. Oke, di sini ViewSonic kasih garansi 3 tahun full dan kalian bisa dapetin monitor ini di harga 3,2 juta. Kompetitor monitor ini ada dua guys. Yang pertama ada ViewSonic VG2455 dengan full ergonomic stand yang harganya kira-kira 200.000 lebih mahal di 3,4 sampai 3,5 juta. Yang berikut ada Dell P2419HC di harga 3,3 juta tanpa speaker internal tapi standnya full ergonomik juga. Di sini posisi ViewSonic VX2485 MHU masih sangat-sangat bersaing, di mana belum banyak monitor USB-C di harga 3 jutaan. Untuk USB-C sendiri kita tahu bahwa ini adalah port masa depan, dan untuk brand monitor yang bergerak paling cepat ke arah USB-C adalah 3 brand total, yaitu Dell, ViewSonic, dan Lenovo juga ada satu di 27 inch-nya di Lenovo L27M. Semoga kedepannya semakin banyak brand yang ngeluarin monitor USB-C yang bisa dibeli bebas di pasaran Indonesia, supaya kita sebagai konsumen bisa dapetin harga yang lebih kompetitif dengan spek yang lebih maksimal. Gue Eldon dari GTA ID, sampai jumpa di video berikut. Boom. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video barusan, kalian bisa support kita dengan like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa nyalain tombol lonceng di sebelah tombol subscribe untuk dapetin update terbaru dari GTA ID. Dan di kolom komentar kalian bisa request ke kita barang untuk di-review. Kalian juga bisa isi kritik dan saran. Apapun pikiran kalian akan gue baca satu persatu. Di tahun 2020 ini, GTA ID mempunyai tema giveaway buat kalian subscriber dan viewer setia dari GTA ID. Buat teman-teman kalian yang punya produk yang mau di-review sama kita, kalian bisa kontak kita di email kita, ada di deskripsi di bawah. Dan kita hanya minta kalian mempersiapkan produk atau merchandise untuk di-giveaway kepada viewer dan subscriber setia GTA. Salam GTA dan tetap